Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang teman-teman semua. Selamat datang di channel kami. Ya, di sini kami ingin berdiskusi lebih tepatnya mengenai mata kuliah manajemen informasi dan sistem. Nah, mata kuliah ini diampu oleh Bapak Ramlan SPMM, salah satu dosen tetap di Unpad. Nah, mungkin kita mulai dengan perkenalan dulu kali ya. Ya, perkenalkan, nama saya Adi Surya Panji Gumilang, NPM saya 0211222292 bersama rekan saya. Perkenalkan, saya Erika Ledistina dengan NPM 0211222310 dari Program Studi Manajemen. Perkenalkan, nama saya Nalatya Santika dengan NPM 01122307 dari Program Studi Manajemen. Perkenalkan, nama saya Alifian Agustin dengan NPM 0211222309 dari Prodi Manajemen. Perkenalkan, nama saya Tiara Murniasi Cahya, NPM 0211222314 dari Program Studi Manajemen. Oke, mungkin saya ingin menyampaikan dulu sedikit mengenai gambaran umum MIS ini ya. MIS ini merupakan singkatan dari Manajemen Informasi dan Sistem. Jadi MIS ini itu membahas mengenai sistem informasi yang dibutuhkan untuk membantu mengatur sumber daya yang ada. Di tengah era digitalisasi saat ini, kita perlu belajar, kita perlu memahami, dan kita perlu berbaur dengan yang namanya teknologi. Maka dari itu, MIS ini menjadi sangat penting bagi mahasiswa untuk persiapan terjun di dunia kerja nantinya. Nah, mungkin pembahasan pertama, kita langsung masuk ke pembahasan pertama yang akan dibawakan oleh Nala. Sudah siap? Oke, kayaknya ada materi-materi yang sangat luar biasa ini. Boleh dimulai, Nah? Oke, di sini saya akan menjelaskan sistem informasi manajemen, terutama dari pengertian, fungsi, karakter, dan manfaat. Untuk pengertiannya itu sendiri, sistem informasi manajemen adalah suatu sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal dalam bisnis yang meliputi dokumen, manusia, teknologi, dan prosedur dalam akuntansi manajemen. Dikutip dari buku Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia, sistem informasi manajemen adalah kumpulan dari sistem manajemen atau sistem yang menyediakan informasi yang bertujuan untuk mendukung operasional manajemen dan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Adapun karakteristik dalam sistem informasi manajemen itu sendiri yaitu yang pertama dibuat dengan perencanaan yang matang, memberikan banyak sudut pandang secara menyeluruh dari dinamika dan struktur organisasi. Yang kedua, bekerja dalam sistem yang lengkap dan komprehensif yang aman serta mencakup semua interkoneksi serta subsistem dalam sebuah organisasi. Yang ketiga, dilakukan dengan cara top down yaitu sebagai suatu cara untuk mengambil keputusan dan manajemen harus aktif dalam hal mengambil bagian serta memberikan arahan yang selaras dalam pengembangan sistem informasi manajemen. Dan yang keempat ada mengurus berbagai macam situasi luar biasa dan kemudian melaporkan hal tersebut. Yang terakhir, membuat suatu perakiraan dan menghasilkan informasi yang canggih sehingga memiliki keunggulan yang kompetitif. Selain itu, mengambil keputusan juga bisa dilakukan melalui cara perakiraan tersebut. Lalu ada pun manfaat dari sistem informasi manajemen, yaitu yang pertama meningkatkan akurasi data. Melalui sistem informasi manajemen, data akan masuk kemudian diolah secara otomatis sehingga membantu tugas tim manajemen lebih efektif dan efisien. Apalagi dengan data yang sudah sistematis, akan lebih mudah pihak manajemen dalam mengolah data secara real time. Yang kedua, mempermudah koordinasi. Dari
dari data informasi yang dihasilkan, selanjutnya data digunakan oleh divisi lain yang membutuhkan data tersebut. Pertukaran antara divisi satu ke divisi lain mampu membentuk hubungan yang sehat di suatu perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas SDM. Ketika data informasi telah terkumpul dan diolah secara akurat, tentu hal ini akan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Karena mau tidak mau, sumber daya manusia yang menggunakan sistem ini harus paham teknologi dengan sumber daya manusia yang berkualitas. Akan berpengaruh terhadap perkembangan bisnis perusahaan di masa yang akan datang. Cukup sekian dari penjelasan materi ini. Jadi jadi sistem informasi manajemen ini bisa menambah akuratan data ya. Betul Kayaknya sekali. Erika punya pertanyaan lagi nih. Ada pertanyaan apa, Erika? Ini tadi ada satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Nala tentang apa pengertian dari sistem informasi manajemen atau SIM menurut beberapa ahli dan mengapa definisi tersebut penting dalam pemahaman tentang SIM. Baik, tentunya banyak para ahli yang berpendapat bahwa terkait pengertian dari sistem informasi manajemen itu sendiri. Yang salah satunya ada dari Bodnar dan Hopwon menyatakan bahwa SIM adalah kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mentransformasikan data menjadi informasi yang berguna. Selain itu, ada dari Mukjizat menjelaskan bahwa SIM adalah jaringan pengolah data dari sebuah organisasi yang memberikan data intern dan ekstern sebagai dasar pengambilan keputusan organisasi. Definisi tersebut penting dalam pemahaman tentang SIM karena memberikan gambaran yang komprehensif tentang peran SIM dalam suatu organisasi, baik dalam pengolahan data maupun dalam mendukung pengambilan keputusan manajerial. Oke, baik. Cukup detail ya jawabannya. Mantap, luar biasa. Ada pertanyaan lagi dari sisi kiri saya, mungkin dia ada pertanyaan. Iya, penasaran ya dengan materinya. Aku mau tanya, apa sih fungsi-fungsi dari sistem informasi manajemen ini menurut Jefferson Hutahayan dan mengapa fungsi-fungsi tersebut penting bagi suatu perusahaan? Baik, menurut Jefferson Hutahayan, fungsi-fungsi dari sistem informasi manajemen meliputi yang pertama, memudahkan bagian manajemen dalam perencanaan, pengawasan, dan pengarahan kerja bagi departemen yang dikoordinirnya. Yang kedua, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengolahan data karena data dalam SIM sudah tersaji secara akurat dan real time. Yang ketiga, meminimalkan biaya dan meningkatkan produktivitas perusahaan. Yang keempat, menjadi sarana peningkatan sumber daya manusia dengan menciptakan unit kerja yang terstruktur dan terkoordinir berbasis teknologi. Fungsi-fungsi tersebut penting bagi suatu perusahaan karena membantu dalam meningkatkan kinerja manajemen, mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan meningkatkan daya saing perusahaan di pasar. Selain itu, SIM juga memudahkan proses pengambilan keputusan dengan menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu. Lengkap ya. Ternyata SIM juga bisa dipakai buat ini ya, menekan biaya operasional ya. Iya. Yang tadinya harus nyuruh orang buat ngambil data ini, jadi sekarang tinggal di input, jadi menghilangkan stasiun-stasiun kerja yang kurang efektif. Betul sekali. Keren sekali. Terus materi selanjutnya akan dibawakan oleh siapa? Oh, negara. Oke. Boleh. Buat yang sekarang materi yang kedua itu tentang revolusi sistem informasi. Di sini sistem adalah sekumpulan unsur atau elemen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu tujuan. Lalu ada subsistem yang artinya juga
suatu sistem di dalam suatu sistem, yang artinya bahwa sistem berada pada lebih dari satu tingkat atau lebih dari satu bagian. Lalu ada klasifikasi sistem, terdiri dari sistem abstrak, sistem fisik, sistem deterministik, dan sistem probabilistik. Sistem abstrak ini sistem yang teratur atau terkonsep yang saling bergantung. Misal sistem teologi tentang susunan gagasan Tuhan, manusia, dan sebagainya. Lalu ada sistem fisik, itu sistem yang bisa dilihat secara fisik seperti sistem komputer, sistem yang benar-benar bisa dilihat dari fisik gitu. Lalu ada sistem deterministik, yaitu beroperasi dalam cara yang dapat diramalkan dengan rangkaiannya, sesuai dengan rangkaiannya. Lalu yang terakhir ada sistem probabilistik, bisa diuraikan tetapi selalu ada kesalahan atau atas hipotesa jalannya sistem. Lalu selanjutnya ada pendekatan sistem. Pendekatan sistem ini merupakan kerangka kerja yang dianjurkan dalam memecahkan suatu masalah yang dilakukan oleh seorang manajer. Langkah-langkah pemecahan masalah. Pertama, ada masalah, lalu pemecahan masalah, lalu menetapkan solusi, dan mengambil suatu keputusan. Dan langkah-langkah pemecahan masalah ini bisa dilakukan oleh seorang manajer. Dalam sistem ada data dan ada informasi. Data ini merupakan bahan baku informasi, sedangkan informasi merupakan data yang telah diproses. Lalu pada tahun 1950 sampai 1960-an, komputer ini ditempatkan di ruangan besar yang hanya boleh disentuh oleh spesialis komputer perusahaan. Namun pada saat ini otomatisasi kantor telah berkembang dengan aplikasi seperti menggunakan email. Lalu ada sistem informasi. Sistem informasi ini merupakan sekumpulan komponen yang saling terkait yang bertujuan untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyebarkan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan. Sistem informasi manajemen atau biasa disingkat dengan SIM merupakan sebuah sistem informasi melakukan semua pengolahan transaksi yang diperlukan serta memberi dukungan informasi dan pengolahan untuk fungsi manajemen dan pengambilan keputusan. Lalu dalam sistem informasi juga ada komponennya, yaitu ada orang atau manusia, perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, jaringan komputer dan komunikasi data, dan basis data. Lalu fungsi dari sistem informasi sendiri itu mengumpulkan dan menyimpan data, memproses data menjadi suatu informasi, memanage data dalam kelompok, mengendalikan kontrol data agar aset perusahaan lebih terjaga, menyediakan informasi bagi pihak manajemen. Lalu ada Information System Literasi, yaitu pengetahuan tentang bagaimana seorang individu atau organisasi menggunakan sistem informasi. Sedangkan Computer Literasi merupakan pengetahuan tentang teknologi informasi, bagaimana teknologi berbasis komputer ini bekerja. Lalu ada dampak dari sistem informasi, ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah meningkatkan market exposure, menurunkan biaya operasional, melebarkan jangkauan. Lalu untuk dampak negatifnya ada pencurian informasi yang berharga, kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan, dan kerugian yang tak terduga. Bagi organisasi dan manajemen, dampak sistem informasi ini dapat memenuhi kebutuhan organisasi, kegiatan yang dilakukan, tujuan, budaya, politik, dan kepentingan manajemen. Jaringan komunikasi dapat diaplikasikan untuk mendukung proses bisnis organisasi. Sekian, mungkin ada pertanyaan dari kalian? Mau nanya lagi nih ya kecil. Jadi apa yang dimaksud dengan pendekatan sistem dalam konteks manajemen dan mengapanya ya? Iya. Dan mengapa pendekatan ini dianggap penting dalam pemecahan masalah? Boleh dijawab sekarang ya? Pendekatan sistem ini adalah kerangka kerja yang dianjurkan dalam memecahkan suatu masalah yang dilakukan oleh seorang manajer. Pendekatan ini dianggap penting karena membantu manajer memahami bagaimana unsur yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam suatu sistem dapat berperan dalam mencapai tujuan
tujuan bersama. Dengan menggunakan pendekatan ini, manajer dapat memecahkan masalah dengan melihatnya sebagai bagian dari suatu sistem yang lebih besar, sehingga memungkinkan mereka untuk membuat keputusan yang lebih baik dan efektif. Gimana? Terjawab Rika? Oke, ini saya juga jadi penasaran nih sebenarnya. Rika dari tadi nanya terus, saya jadi pengen ikutan nanya gitu. Biasa mahasiswa. Terpancing ya. Iya, terpancing ini. Jadi bagaimana sih perbedaan antara informasi sistem literasi dan komputer literasi, dan kenapa sih kedua literasi ini penting dalam konteks penggunaan sistem informasi gitu tuh? Oke, jam sekarang ya. Boleh. Jadi, Information System Literacy atau ISL merujuk pada pengetahuan tentang bagaimana seorang individu atau organisasi menggunakan suatu sistem informasi. Sementara untuk komputer literasi atau CL merujuk pada pengetahuan tentang teknologi informasi dan cara kerja teknologi yang berbasis komputer. Kedua literasi ini sangat penting dalam konteks penggunaan sistem informasi karena ISL dapat membantu individu dan organisasi untuk memahami cara mengoptimalkan penggunaan sistem informasi dalam mencapai tujuan. Sedangkan CL membantu mereka untuk memahami teknologi yang digunakan dalam sistem informasi sehingga dapat menggunakan dan mengelolanya secara efektif. Lengkap sekali ya jawabannya. Iya, cukup menarik sekali ini. Aduh, Yang kita materinya jadi semakin- menarik banget sih ini. karena berkaitan dengan teknologi kan, Iya. anak muda kan nggak kenal Iya. teknologi. Aduh, bagaimana itu? Iya, zaman kayak gini ya harus paham betul. Betul. Kemudian kayaknya jadi saya ingin menyampaikan sesuatu juga nih mengenai mengenai pengelolaan sistem informasi. Nah, pengelolaan sistem informasi ini digambarkan dalam bentuk piramida yang ada 4 tingkatan tuh yang kayak gini piramidanya. Nah, di bagian paling bawah piramida dia itu berisi operator yang berfungsi untuk memproses informasi, merespon permintaan. Kemudian di atas operator itu ada low management. Nah, di low management ini ada perencanaan, ada pengawasan operasi, kemudian pengambilan keputusan. Kemudian di atas low management ada middle management. Dia itu di sana berfungsi sebagai perencanaan teknis dan pengambilan keputusan. Kemudian ada di puncak piramida itu ada top management namanya. Dia itu berfungsi untuk melakukan perencanaan strategis, kemudian menganalisis kebijakan dan melakukan pengambilan keputusan yang skalanya besar gitu. Nah, kemudian tahapan pengembangan sistem software atau dalam bahasa Inggrisnya itu apa ya, SDLC, Software Development Cycle. Nah, di SDLC ini ada beberapa tahapan. Yang pertama ada merencanakan sistem, yang isinya itu merumuskan bagaimana sistem ini akan dibuat. Kemudian analisis sistem, yang analisis sistem itu kita tuh membentuk tim buat proyek ini, terus merumuskan kebutuhan, menyiapkan rancangan sistem juga. Nah, kemudian ada rancangan sistem secara general. Isinya itu menyiapkan rancangan sistem secara umum, terus menyampaikan apakah sesuai dengan kebutuhan atau tidak rancangan sistem yang sudah dibuat. Nah, yang keempat ada evaluasi dan seleksi sistem. Di evaluasi dan seleksi sistem ini kita akan melakukan analisis terhadap setiap rekomendasi dari sistem dan kita seleksi nih yang mana sih yang terbaik untuk diterapkan pada sistem. Kemudian ada rancangan sistem secara terinci. Di sini kita akan menyiapkan rancangan secara umum, terus disampaikan juga apakah sistem ini sudah sesuai dengan kebutuhan dan kapan ingin mulai pengerjaannya akan dilakukan di sini. Kemudian tahap ke-6 yakni pengembangan perangkat lunak dan implementasi sistem. Nah, di sini itu sistem ini kita kembangkan, terus kita mulai terapkan nih sistem-sistem yang ada, terus sambil kita cek sudah sesuai belum sih sistem ini dengan kebutuhan kita. Dan yang terakhir itu ada pemeliharaan sistem, seperti halnya pada kendaraan ya. Kalau kendaraan nggak dirawat kan bisa rusak, sama kayak sistem juga perlu dilakukan maintenance secara rutin buat cari tahu ada bug nggak sih di dalam sistem ini. Nah, terus sistem juga memiliki beberapa kriteria ya sistem yang baik. Yang pertama itu sesuai kebutuhan, yang kedua itu ekonomis, yang ketiga itu kapasitas sistemnya baik, terus sederhana dan fleksibel.
fleksibel. Kemudian ada juga kategori yang memudahkan dalam perancangan sistem, ada global based system, terus ada group based system, kemudian ada local based system. Nah, terus ada jenis-jenis laporan perbandingan juga. Ada jenis laporan perbandingan. Laporan yang pertama itu formatnya horizontal, yang kedua laporan itu dengan format vertikal, yang ketiga dengan laporan counterbalance. Gimana? Ada yang ingin disampaikan gak nih? Kayaknya nggak. Pada serius banget nih ya. Nalanya nggak akan mau tanya. Iya, tadi kan ibu jelas banget ya sebenarnya Adi menjelaskan terkait ini. Tapi tadi di awal itu ada terkait piramida. Pengen bertanya nih, tolong jelaskan kembali piramida pengelolaan sistem informasi yang terdiri dari 4 tingkatan itu dan apa sih peran masing-masing tingkatannya? Oke. Kurang jelas sih. Jadi piramida pengelola sistem yang tadi berbentuk piramida kayak gitu. Terus itu ada 4 tingkatan. Yang pertama ada operator, terus low management, middle management, kemudian ada top management. Operator itu bertanggung jawab untuk memproses informasi dan merespon permintaan. Kemudian di low management terlibat dalam perencanaan, pengawasan operasi, pengambilan keputusan di tingkat operasional. Kemudian ada middle management, terlibat dalam perencanaan taktis, terus pengambilan keputusan di tingkat menengah organisasi. Kemudian ada di puncaknya itu top management, dia bertanggung jawab atas perencanaan strategis, pembuatan kebijakan, pengambilan keputusan di tingkat puncak organisasinya itu. Oh begitu, baik, terima kasih. Jelas nah? Jelas. Asik. Pegang ya ditanya-tanya gini ya. Nah, pertanyaannya, apa sih tahapan dalam pengembangan sistem software development cycle ini atau SDLC, dan jelaskan langkah-langkah yang dilakukan dalam setiap tahapannya. Oke, pertanyaannya kompleks ya ini ya. Minta dijelasin juga. Nah, terus jadi tahapan dalam pengembangan sistem SDLDC itu terdiri dari perencanaan sistem, analisis sistem, perencanaan sistem general, evaluasi, seleksi sistem, rancangan sistem secara rinci, pengembangan perangkat lunak dan implementasi sistem, serta pemeliharaan sistem. Nah, dalam perencanaan sistem ini langkah-langkahnya meliputi merumuskan bagaimana sistem ini akan dibuat, terus menentuin masalahnya apa, terus melakukan penelitian serta studi kelayakan. Jadi udah layak belum sih sistem ini? Kemudian ada analisis sistem yang melibatkan pembentukan tim, proyek, terus merumuskan kebutuhan sistem, menyiapkan rancangan awal sistemnya gimana, terus rancangan sistem secara general. Kemudian ada evaluasi dan seleksi sistem, mencakup analisis setiap rekomendasi dan pemilihan solusi yang terbaik gitu. Kemudian rancangan sistem secara terinci, melibatkan penyusunan rancangan sistem yang lebih rinci, lebih detail lagi. Kemudian memproses pengembangan. Kemudian ada pengembangan perangkat lunak dan implementasi sistem. Ini melibatkan pengembangan, penerapan sistem serta pengembangan fitur-fitur tambahan yang jika diperlukan gitu, kayak misalnya kurang fitur ini nih, boleh ditambahin di bagian ini. Nah, kemudian pemeliharaan sistem ini dilakukan secara rutin untuk mencegah timbulnya bug-bug atau masalah-masalah yang berkaitan dengan performa sistem. Itu Tir. Oke, cukup. Jelas? Oke. Amat jelas. Mungkin materi selanjutnya ada tentang kegunaan atau fungsi SIM. Supaya informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi dapat berguna bagi manajemen, maka analisis sistem harus mengetahui kebutuhan-kebutuhan informasi yang dibutuhkannya, yaitu dengan mengetahui kegiatan-kegiatan untuk masing-masing tingkat atau level manajemen dan tipe keputusan yang diambilnya. Maka terlihat bahwa tujuan dibentuknya sistem informasi manajemen atau SIM adalah supaya organisasi memiliki informasi yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan manajemen, baik yang menyangkut keputusan-keputusan rutin maupun keputusan-keputusan yang strategis.
Terus ada sistem informasi untuk pengendalian operasional. Pengendalian operasional adalah proses pemantapan agar kegiatan operasional dilaksanakan secara efektif dan efisien. Pengendalian operasional menggunakan prosedur dan aturan keputusan yang sudah ditentukan lebih dahulu. Sebagian besar keputusan bisa diprogramkan. Pendukung pemrosesan untuk pengendalian operasional terdiri dari proses transaksi, proses laporan, dan proses pemeriksaan. Selanjutnya ada sistem informasi untuk pengendalian manajemen. Informasi pengendalian manajemen diperlukan oleh manajer departemen untuk mengukur pekerjaan, memutuskan tindakan pengendalian, merumuskan aturan keputusan, baru untuk ditetapkan personalia operasional, dan mengalokasikan sumber daya. Proses pengendalian manajemen memerlukan jenis informasi sebagai berikut. Yang pertama itu ada pekerjaan yang telah direncanakan atau standar ekspektasi, anggaran, dan lain-lain. Dan yang kedua ada penyimpangan dari pekerjaan yang telah direncanakan. Yang ketiga ada sebab penyimpangan. Yang keempat ada analisis keputusan atau arahan tindakan yang mungkin. Tujuan perencanaan strategis adalah untuk mengembangkan strategi di mana suatu organisasi akan mampu mencapai tujuannya. Horizon waktu untuk perencanaan strategis cenderung lama sehingga perubahan mendasar dalam organisasi bisa diadakan. Sebagai contoh, yang pertama ada suatu rantai pertokoan dapat memutuskan untuk mengubah menjadi usaha melalui pesanan, dan yang kedua ada suatu toko serba ada dengan toko di pusat kota dapat memutuskan untuk mengubah menjadi suatu toko obrol di luar kota. Aktivitas perencanaan strategis tidak harus terjadi dalam suatu siklus periode seperti kegiatan pengendalian manajemen. Kegiatan ini memang agak tidak teratur ya, meskipun beberapa perencanaan strategi bisa dijadwalkan ke dalam perencanaan tahunan dan siklus penganggaran. Terus selanjutnya tuh ada SIM berdasarkan fungsi organisasi. Sistem informasi manajemen dapat dianggap sebagai suatu federasi subsistem yang didasarkan atas fungsi yang dilaksanakan dalam suatu organisasi. Masing-masing subsistem membutuhkan aplikasi-aplikasi untuk membentuk semua proses informasi yang berhubungan dengan fungsinya, walaupun akan menyangkut database, model base, dan beberapa program komputer yang bisa untuk setiap subsistem fungsional. Dalam masing-masing subsistem fungsional dapat aplikasi untuk proses transaksi, pengendalian operasional, pengendalian manajemen, dan perencanaan strategis. Nah, itu merupakan materi dari tujuan dan fungsi manajemen SIM. Mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Ada sepertinya Pia ini sangat nyimak bener nih, kayaknya ada masalah apa ya dalam diri. Iya nih, ada tadi dia merhatiin banget nih. Kayaknya nyari pertanyaan yang wah gitu. Iya. Iya, ini aku mau nanya sama Erika. Apa sih tujuan utama dari pembentukan sistem informasi manajemen, dan apa saja kegunaan atau fungsi yang dapat diberikan SIM bagi organisasi? Oke, langsung dijawab ya. Iya. Jadi tujuan utama pembentukan sistem informasi manajemen atau SIM adalah untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi pembuatan keputusan manajemen, baik yang bersifat rutin maupun strategis. Beberapa kegunaan atau fungsi SIM bagi organisasi meliputi: yang pertama ada meningkatkan aksesibilitas data secara tepat waktu dan akurat bagi para pengguna tanpa memerlukan perantara sistem informasi. Terus yang kedua ada menjamin adanya kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis. Yang ketiga ada mengembangkan proses perencanaan yang efektif. Yang keempat ada mengidentifikasi kebutuhan akan keterampilan
pemilihan pendukung sistem informasi, dan yang terakhir ada menetapkan investasi yang akan diarahkan pada sistem informasi. Bagaimana? Cukup. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan? Tentu ada ya, mendengar pertanyaan Pia jadi ingin bertanya juga. Jadi seru nih. pertanyaannya ini, bagaimana sih perbedaan penggunaan sistem informasi untuk pengendalian operasional dan pengendalian manajemen, serta apa aja jenis informasi yang diperlukan dalam masing-masing proses? Oke, baik. Mungkin jawabannya, pengendalian operasional adalah proses pemantapan agar kegiatan operasional dilaksanakan secara efektif dan efisien melalui prosedur atau aturan keputusan yang sudah ditentukan sebelumnya. Sementara itu, pengendalian manajemen melibatkan pengukuran pekerjaan, pengambilan tindakan pengendalian, merumuskan aturan keputusan baru, dan alokasi sumber daya. Jenis informasi yang diperlukan dalam pengendalian operasional meliputi proses transaksi, laporan, dan pemeriksaan. Sedangkan dalam pengendalian manajemen, informasi yang diperlukan mencakup pekerjaan yang telah direncanakan, penyimpanan dari rencana, penyebab penyimpanan, dan analisis keputusan atau tindakan yang mungkin diambil. Apakah sudah jelas jawabannya? Sangat jelas. Oke. Sebenarnya pada pinter-pinter semua ini. Jadi pertanyaannya kejawab semua ini. Jadi penasaran nih, ada nggak yang pertanyaan nggak kejawab ya? Terus materi selanjutnya siapa? Sofia ya? Iya. Oke, baik. Materi selanjutnya ada arti visi dan rancangan sistem informasi. Oke, menurut Martin, visi informasi adalah ungkapan tertulis tentang keadaan masa depan dan apa yang diharapkan untuk kepentingan penggunaan informasi dan manajemen organisasi. Sedangkan rancangan teknologi informasi adalah cara sumber daya informasi seharusnya digunakan untuk mencapai visi informasi. Kemudian visi sistem informasi itu mengetahui harapan-harapan yang diinginkan oleh perusahaan, membutuhkan pemahaman terhadap bisnis di masa depan dan tren informasi dalam dunia persaingan di masa depan. Kemudian ada cara menciptakan sistem informasi. Yang pertama itu menentukan perkiraan perubahan lingkungan persaingan bisnis dan bagaimana perusahaan bisa memanfaatkan teknologi tersebut. Kemudian menentukan implikasi penggunaan informasi yang digunakan oleh perusahaan dan mendokumentasikan informasi. Nah, ada lagi nih, bagaimana membuat visi dan rancangan. Diperlukan beberapa prasyarat. Nah, yang pertama itu orang-orang yang berpartisipasi dalam pengembangan visi dan rancangan teknologi informasi seharusnya menunjukkan berbagai latar belakang posisi, mulai dari manajemen puncak hingga bagian sistem informasi. Kedua, itu harus disadari adanya kompleksitas dan luasnya penerapan teknologi informasi. Dan adanya fasilitator haruslah orang terpilih. Selanjutnya, langkah-langkah pengembangan visi dan rancangan informasi. Yang pertama itu review status organisasi saat ini. Anggota setiap kelompok hendaknya menelaah dokumentasi yang resmi maupun tidak dari rancangan teknologi informasi saat ini. Yang kedua itu analisa arah strategi perusahaan. Visi strategi dari bisnis secara strategi organisasi. Yang ketiga itu ada kesadaran akan adanya kecenderungan umum teknologi. Yang keempat itu untuk peran informasi dibuat tentang bagaimana informasi akan digunakan dalam perusahaan yang disebut dengan visi informasi. Yang kelima itu menentukan rancangan teknologi informasi. Yang keenam itu mengkomunikasikan visi dan rancangan. Yang ketujuh itu rencana perpindahan atau migration plan, yaitu keputusan visi dan rancangan teknologi informasi seharusnya digunakan sebagai input terhadap proses perencanaan teknologi informasi. Nah,
Ada beberapa manfaat yang dapat diidentifikasikan. Yang pertama itu proses perencanaan lebih baik. Kemudian alat komunikasi untuk manajemen puncak, membuat pemasok sistem memiliki rancangan juga membantu organisasi sistem informasi membeli produk dan jasa sistem informasi. Kemudian pencepatan integrasi dan desentralisasi. Yang terakhir itu pemenuhan harapan manajemen. Nah, apa ada yang mau bertanya? Ada sih ya pertanyaan terkait tentang visi sistem informasi. Jadi apa sih yang dimaksud dengan visi sistem informasi menurut Martin dan mengapa penting untuk membuat visi serta rancangan sistem informasi? Oke, boleh dijawab ya. Oke, menurut Martin, visi sistem informasi adalah ungkapan tertulis tentang keadaan masa depan dan harapan terhadap penggunaan informasi serta manajemen organisasi. Visi tersebut menggambarkan harapan-harapan perusahaan terhadap bisnis di masa depan dan peran informasi dalam menghadapi persaingan di masa yang akan datang. Rancangan sistem informasi di sisi lain adalah cara sumber daya informasi seharusnya digunakan untuk mencapai visi informasi tersebut. Penting untuk membuat visi dan rancangan sistem informasi karena hal ini membantu organisasi dalam menentukan arah strateginya, menghadapi perubahan lingkungan bisnis, dan memastikan kesuksesan implementasi teknologi informasi. Oke, lengkap ya Jo. Makasih Vina. Apa sih namanya, kan penting ya untuk menciptakan visi dan rancangan sistem. Iya. Jadi saya tuh penasaran aja kayak apa sih langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pengembangan visi dan rancangan sistem informasi, terus manfaatnya apa sih dari proses ini? Langkah-langkah dalam pengembangan visi dan rancangan sistem informasi meliputi yang pertama itu menelaah status organisasi saat ini dan didokumentasi teknologi informasi yang ada. Yang kedua itu menganalisis arah strategi perusahaan dalam visi strategi bisnis. Yang ketiga itu memahami kecenderungan umum teknologi dan ketersediaan sumber daya. Yang keempat itu menetapkan visi informasi yang menjelaskan bagaimana informasi akan digunakan dalam perusahaan. Yang kelima, merancang teknologi informasi yang sesuai dengan visi tersebut. Yang keenam, mengkomunikasikan visi dan rancangan kepada seluruh pihak terkait. Dan yang ketujuh, merencanakan perpindahan atau migration plan berdasarkan keputusan visi dan rancangan teknologi informasi. Kemudian manfaat nih ya. Manfaatnya itu meningkatkan proses perencanaan organisasi, menjadi alat komunikasi yang efektif bagi manajemen puncak, dan memudahkan pemilihan dan pembelian produk serta jasa sistem informasi. Jadi apa SIM ini, visi dan rancangan sistem informasi itu bisa bermanfaat buat ini ya, buat jadi alat komunikasi bagi manajemen puncak ya, buat Iya, mengambil betul. keputusan analisis lain-lainnya gitu. Nah, kayaknya kita ngobrol udah panjang banget ya, kayaknya udah waktunya kita simpulin nih. Boleh. Luar biasa sekali nih pokoknya mah. Jadi dari hasil diskusi kita pada kesempatan kali ini dapat kita simpulkan bahwasanya yang pertama itu sistem informasi manajemen merupakan suatu sistem yang berperan dalam mengumpulkan, mengolah, menyimpan, menyebarkan informasi untuk pendukung pengambilan keputusan manajerial di sebuah organisasi. Yang kedua, fungsi SIM itu meliputi memfasilitasi perencanaan, pengawasan, pengarahan kerja, peningkatan efektivitas, kemudian efisiensi pengolahan data, meminimalkan biaya, dan lain-lainnya. Kemudian ada pendekatan sistem. Nah, pendekatan sistem merupakan kerangka kerja yang penting untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh manajer
Kemudian penggunaan SIM juga untuk pengendalian operasional dan manajemen memiliki perbedaan dalam jenis informasi yang dibutuhkan dan proses yang terlibatnya. Kemudian ada pembentukan visi dan rancangan sistem informasi sangat penting dalam memastikan kesuksesan implementasi teknologi informasi di suatu organisasi. Langkah-langkah pengembangan visi dan rancangan ini meliputi penelaahan status organisasi, kemudian analisis arah, strategi, pemahaman akan teknologi, kemudian penentuan visi dan misi informasi, ada juga rancangan teknologi, komunikasi, visi dan rancangan, serta perencanaan perpindahan. Nah, mungkin itu yang dapat saya simpulkan dalam diskusi kali ini. Terima kasih banyak teman-teman semua sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih dengan terakhir. Siap, terima kasih juga. Keren ya, walaupun lagi pada ujian masih sempat-sempatnya buat bikin video buat mengedukasi kita semua gitu. Terima kasih juga kepada Bapak Ramlan SEMM yang telah memberikan tugas ini. Semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya, serta kami juga mendapatkan nilai yang terbaik tentunya. Oke, mungkin cukup sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.